dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara. Sudah saatnya memang itu terbuka. Epstein File. Yes, ini adalah bagian daripada operasi psikologi intelijen. Menutupi rencana berikutnya yang jauh lebih besar. Jadi Epstein File ini belum apa-apa? Belum, itu baru simpul-simpulnya saja. Mereka ini yang disebut dengan elit global, small secret society. Nggak ada masalah. Nggak, tidak sedikit yang pro terhadap Anda, Pak Nggak ada Dharma. masalah, Bos. Tidak Saya tidak perlu dipercaya. Pak Dharma, Anda ingin mengatakan bahwa Anda adalah Nabi Nuh Oh di no, masa ini? I'm not saying that. Kalau disebut Trump, kemudian kita lihat ada Bill Gates, dia sosok yang menguasai. Bukan sosok, dia penjahat. Dari mana, Pak Dharma? Ya, nggak usah tanya dari mana, yang penting ada. Bahwa insan pers hari ini dalam kondisi terjepit, perusahaan pers hari ini Siapa yang menjepit? banyak layoff karyawan, wartawan sekarang kesulitan, seorang profesional Gara-gara hari ini kalian kesulitan dulu untuk mendapatkan ikut di pekerjaan. dalam timnya mereka. Akhirnya ekonomi hancur. Yang satu ini biasanya membuat orang geleng-geleng kepala. Opininya dianggap berlebihan. Bahkan dianggap ngimpi, ngawur, menimbulkan kecemasan. Tapi tidak sedikit pula yang memuji beliau dianggap berani atas apa yang diutarakan. Jangan ditonton jikalau tidak siap. Komisaris Jenderal Purnawirawan Polisi Pak Dharma Pongrekun. Pak Dharma, apa kabar? Baik, Bray. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Pak Dharma. Lama nggak bertemu ya, Pak Dharma ya. Saya cuma lihat di TV aja. Wah. Oh, terakhir waktu meninggalnya Bang Hotman. Oh ya, kita ketemu meninggal Pak Hotma Sitompul ya. Dan saya juga sempat wawancara Pak Dharma ketika maju kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Yang saya lihat Pak Dharma nggak berubah. Keyakinan terus gitu ya. Dan belakangan opininya juga semakin diperbincangkan. Semakin kesini ada yang semakin cemas. Jangan-jangan benar apa yang disampaikan oleh Pak Dharma begitu ya. Tapi saya mulai lewat satu hal dulu deh Pak Dharma. Saya mau bicara hari ini mengenai Epstein File. Ini yang hari ini membuka mata publik tentang sesuatu yang begitu keji, begitu menjijikkan, bahkan terlalu menakutkan apabila kita cari tahu. Apa yang ada di sana, Pak Dharma? Sebelum saya masuk ke sana, saya mau menyampaikan bahwa sudah saatnya memang itu terbuka. Epstein File. Yes, ini adalah bagian daripada operasi psikologi intelijen yang mencoba untuk menormalisasi hal-hal tadi yang menjijikkan, supaya terbangunlah persepsi, terbentuk persepsi, dan terbangunlah opini. Di awal Bang Bray bilang opini. Opini itu operasi intelijen. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya adalah rangkaian daripada narasi-narasi yang dibangun yang membentuk persepsi sehingga terbangun opini. Mengenai Epstein Style itu ada 4 poin yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, clean the house. Hal-hal yang sudah lama dianggap sudah tidak perlu lagi dibuang. Oke. Ya, yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin dia terbuka tanpa tujuan. Karena tentunya ini otoritas yang begitu powerful di bangsa kita, di dunia, FBI dan CIA. Dan ini adalah hasil penyidikan, bukan lagi penyelidikan, yang dikeluarkan didahului dengan dikeluarkannya namanya Public Law of Transparency Epstein File. Oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dikeluarkannya, tetapi didahului dengan undang-undang dulu. Oke.
bulan November tanggal 19 tahun 2025 yang membolehkan dibukanya oleh Department of Justice. Nah, itu adalah kesepakatan antara parlemen dan senator, tentunya ditandatangani oleh presiden. Oke. Ya, ini saya tunjukkan di sini supaya kita bicara data, bukan bicara katanya. Nah, ini Pak. Oke. Ini Epstein Files Transparency ACT. Oh, ini Epstein Files Transparency Act ya. Oke, kita lihat. Oke. Dari sini Itulah yang melatar belakangi munculnya Epstein file tadi. Tanpa itu nggak bisa dibuka. Walaupun di situ banyak highlight yang yang disembunyikan ya, yang di hitamin. Gitu. Kenapa di masa Trump? Menurut pendapat saya sedang terjadi perebutan posisi. Siapa yang megang kendali untuk mengendalikan dunia? Yang ketiga, normalisasi terhadap hal yang abnormal. Karena kebiasaan orang, kalau sering-sering disampaikan, akhirnya menjadi biasa. Contohnya, perceraian itu dijadikan infotainment. Dulu kita anggap tabu, tapi sekarang dieksploitasi. konsumsi publik. Konsumsi publik. Iya. Ya. Yang keempat adalah menutupi rencana berikutnya yang jauh lebih besar. Jadi Epstein File ini belum apa-apa? Belum. Itu baru simpul-simpulnya saja. Dari situ mari kita buka untuk menyambungkan pola-pola dengan kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi dan kita rangkaikan dengan fenomena-fenomena yang akan kita hadapi ke depan. Karena saya terbiasa membaca pola. Pola-pola yang berbeda kita jahit benang merahnya. Akan ketemu big picture-nya. Oke, sebelum ke big picture itu ya Pak Dharma ya, ini kan release of documents relating to Jeffrey Epstein ya. Ini sebetulnya kasus yang udah lama ya. Udah lama. Dan kemudian terbongkar sekarang file-file yang... Bukan terbongkar, dibongkar. Ya tentu, dibongkar ya. Bedakan, terbongkar sama dibongkar. Oke, ada pelaku, ada aktor di baliknya. Oke, ada undang-undang di baliknya. Berarti ada maksud di baliknya. Ada maksud di baliknya. Oke, tapi yang ingin saya tahu, ini mengerikan banget. Apa betul ya, teenager, remaja, kemudian ada kecil seperti gitu itu yang terjadi di dunia, di balik layar selama ini. Kasih tahu kepada saya, Pak Dharma ya, kepada saya Abraham Silaban, bahwa semuanya itu nggak entirely true. True. Sekeji itu. True. Sebiadab itu. Yes, makanya banyak dibilang apa? Anak hilang di Amerika. Kita juga sering mendengar namanya adrenokrom. Ya, di mana untuk awet muda bagi mereka-mereka yang ini the prodigal son maksudnya. Yes. Ini kok saya merujuk dari Bible jadinya. Ini the story of Bible. Itu termasuk dalamnya. Ingat, siapa yang rewrite the Bible? So, semua orang akan bilang nubuatan harus terjadi. Nu itu dari bahasa Sanskerta, manusia. Buat itu buatan manusia. Ya. Bicara soal Epstein File ya. Ya. Ini kita lihat data-data, ada 2.000 video, ada 180.000 gambar ya, dari total ya jutaan dokumen ya. 3 juta halaman ya. Menyebutkan nama-nama yang nggak asing di telinga kita, Pak Dharma. Trump, kemudian Bill Gates, bahkan ada nama-nama figur Indonesia. Ada nama-nama kota yang kita tahu juga kota di tempat kita sedang berbicara hari ini. Apa di balik ini semua? Kita perlu kembali ke titik nol dulu. Bahwa yang terjadi ini adalah serpihan-serpihan dari big picture-nya. Apa yang terjadi? Bahwa di belakang layar, kehidupan kita selama ini adalah dunia panggung sandiwara. Semua kehidupan kita sudah ada skenario-nya. Dan mereka yang memainkan skenario itu mengajarkan nilai moral kepada kita. Mereka yang ngajarin. Tapi di balik layar, sebenarnya mereka sedang bermain-main dengan nilai moral tersebut. Yang kita tidak tahu. Karena kita hidup dikendalikan oleh sistem. Mereka lah yang pengendali sistem. Mereka ini siapa, Pak? Mereka ini yang disebut dengan elit global. Small secret society. Yang mengatur semua kehidupan. Yang mengatur perbankan. Yang mengatur sistem pola pikir kita. Sistem ekonomi kita. Sistem politik kita. Sejak berapa lama ini berlangsung, Pak Dharma? Sejak zaman Firaun. Babilonia. Dan seterusnya.
Lalu dimulai dari mana? United States tahun 1776. Oke. Terkait juga dengan yang di Jerman 1776. Anda menyasar Illuminati. Bukan cuma menyasar Illuminati, memang mereka yang bikin, bukan menyasar. Ada datanya kok. Bahkan yang mendirikan, yang sekarang ngatur organisasi dunia, itu yang buat mereka. Supaya kita tanpa sadar bisa dibuktikan kenapa semua harus tunduk kepada aturan mereka. Sadarkah kita bahwa Indonesia merdeka karena mereka? Bukan. Indonesia dicatat ya sebagai negara oleh mereka sehingga boleh diakui oleh dunia internasional. International recognition kan itu kan salah satu syarat berdirinya satu negara kan? Ya itu buatan mereka juga. Makanya ilmu kita, omongan kita semua dari sana. Yang kita perdebatkan yang dia kasih. Ya karena mereka nggak buka, kita berdebat gitu aja. Makanya mari bersama saya ajak kita buka bareng supaya semua terbuka. Saya harus masuk dengan cara kritis kepada Anda, skeptis kepada Pak Dharma, tentu. Karena tidak sedikit yang menganggap Pak Dharma ini ngawur. Ya, pasti sudah mendengar berbagai... Yang ngawur itu karena dia nggak paham akarnya. Ngawur karena apa? Saya berbicara akar di bawah tanah, mereka hanya selama ini distandarisasi hanya melihat yang di atas permukaan daun. Oke. Nah, yang terbuka ini yang di dalam akarnya. Oke. Gitu Pak Abraham. Seberapa dalam Anda menggali itu semua? Karena semakin dalam Anda menggali. Terlalu dalam. Terlalu dalam. Makanya diajarkan, lihat gunung esnya. Itu hanya puncak gunung es yang selama ini dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Oke. Mari kita masuk ke dalam. Kita di-capture dengan 5W1H. Sehingga kita berputar-putar di situ tanpa, ini siapa yang bikin narasinya? Ini sekarang Tuhan buka. Supaya apa? Tuhan sayang, supaya kita melek. Mari kita buka. Ya, dengan cara mengupasnya tentu saja. Harus ada pisau analisis. Pisau analisis, dari mana Anda belajar pisau analisis? Dari mereka. Disuruh analisis pakai SWOT analysis. Yang mereka siapkan toolsnya. Akhirnya standarisasi di situ. Gitu Pak. Biar kita tahu, oh ternyata apa yang saya pikirkan, analisisnya mereka sudah standarisasi. Gitu, itu namanya doktrin. Jadi ketika Anda bicara soal reasoning, Anda bicara soal logical fallacies, itu juga dari mereka? Dari mereka. Bahasa Inggris buatan mereka. Makanya di dalam bahasa Inggris banyak sekali symbol of thought-nya. Seperti misalnya operation. Opera, action. Opera apa? Drama. Gitu Pak. Apalagi? Poor. Busy, being under certain yoke, intelligent, information telling, lie, ongoing event. Apakah cipta kondisi itu operasi intelijen? Makanya dia Ahmad Albar bilang dunia ini panggung sandiwara. Saya kembali kepada sosok Epstein dulu Pak Dharma ya, supaya saya coba mencermati ini satu persatu, coba memahami. Dia bukan cuma individu. Iya, tapi dari individu yang kita kenal bahwa sosoknya adalah sosok residivis pelaku kejahatan seksual. Setelah dia diperkarakan. Betul. Itu. Dari sosok predator, siapa sangka kemudian terungkap. Makanya apa yang terlihat mata, kutip, ya, apa yang terlihat mata yang kita anggap ada tidak elit-elit seperti apa yang sedang terjadi. Akibat dari apa? Akibat pemahaman pola pikir kita. Kalau belum ketahuan mata, dianggap belum terbukti, maka itulah sebabnya kita selalu terlambat mengantisipasi. Sehingga penyesalan selalu datang di belakang. Kalau kita bicara soal kekuasaan elit, tentu kita bicara soal siapa pemimpin Amerika. Kalau disebut Trump, kemudian kita lihat ada Bill Gates, dia soal sosok yang menguasai. Bukan sosok, dia penjahat.